Papandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini luar biasa nih, kita ketemu dengan Pak Muslim. Wah, Pak Muslim, gimana Pak Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sih. Apa kabar Pian? Alhamdulillah. Si ini dari dulu mulai aku kenal sampai wah ini kayak ini Mas Sidin nih. Luar biasa. Kalau berubah berarti kita transformer. Luar biasa. Nah, Pak Muslim ini di mana aja selalu ceria. Nah, luar biasa. Yang penjabat kayak sini memang luar biasa, kita sukain. Biasa di luar gitu. Menyenangkan hati. Biasa di luar malah. Nah, hari ini Pak, kita dalam podcast kita hari ini, kita namanya podcast LKBN Antara Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam acara Pamandiran Santai. Nah, Pamandiran Santai Pak. Ya. Jadi santainya Pak kita. Nah, hari ini kami kesini karena Geopark Meratus ini sudah diakui oleh dunia, UNESCO sebagai Geopark dunia nih Pak. Nah, kita hendak tahu nih, kira-kira supaya Geopark Meratus ini lebih dikenal tuh apa yang kita lakukan mungkin Pak, yang mungkin bisa kita promosikan atau bagaimana Pak? Masih Pak? Betul. Jadi kalau dunia sudah mengakui, terkait dengan Geopark Meratus kita ini, sudah mendunia lah. Dan insya Allah nanti Pak Gubernur secara langsung akan menerima sertifikat itu, diserahkan itu? Insya Allah nanti di Paris ya. Di Paris Pak? Ya, di awal Juni ini. Awal Juni nih. Beliau insya Allah akan berangkat ke sana untuk mengambil itu. Dan ini merupakan sebuah pengakuan penghargaan terhadap peninggalan sejarah yang luar biasa ini. Oleh karena itu, tentu ini bagi kita di provinsi harus dapat mengelola agar kebermanfaatannya lebih lagi. Salah satunya tentu agar masyarakat kita ini lebih mengetahuinya, ya kita harus lakukan promosi kan. Jadi promosi lebih gencar terhadap potensi yang dipunyai oleh Meratus Geopark kita. Nah, kalau kita lihat apa aja potensinya, jadi dari hamparan itu, hamparan Geopark itu mulai dari wilayah Banjarmasin ini sampai ke Tanah Bumbu maupun ke daerah Tabalong sana, begitu luas ya. Maka potensi-potensi yang berada di sekitarnya itu juga banyak. Satu, potensi keindahannya. Ini dapat menjadi keindahan alam ini kan dapat menjadi ikon pariwisata kan. Pariwisata. Kedua, berkaitan dengan kandungan yang ada di dalam situ, di alam itu. Nah, itu apakah itu berkaitan tumbuh-tumbuhannya, tumbuh-tumbuhan batu-batuannya dan segala macam. Nah, tumbuh-tumbuhannya ini juga bervariasi, termasuk tumbuh-tumbuhan obat juga banyak di situ. Nah, ini jadi berfungsinya banyak, tidak hanya sebagai bahan riset, tapi juga nantinya kan bisa dibudidayakan juga untuk bahan-bahan pengobatan tradisional dan lain sebagainya yang selama ini memang sudah digunakan oleh penduduk-penduduk lokal terkait dengan manfaat itu. Secara tradisi memang sudah digunakan, tetapi secara ilmiah mungkin perlu penelitian lagi lah. Ada, tapi ya akan dimasifkan lagi kan. Nah, lebih dimasifkan lagi. Dan konon banyak bahan-bahan alam kita itu juga yang dimanfaatkan oleh luar daerah. Ya, memang keterbatasan kita dalam hilirisasi, memproduknya juga. Nah, ini terkait tadi Geopark lagi yang perlu kita promosikan. Nah, di samping itu budayanya juga. Budayanya kan dari daerah hulu ke hilir, itu bervariasi, dan itu dapat diangkat jadi sebuah budaya yang dapat kita promosikan. Nah, begitu juga misalnya berbagai kearifan lokalnya di situ. Banyak juga itu. Keistimewaannya tuh, maksudnya keasliannya tuh Pak. Bisa menjadi fungsi pendidikan, pendidikan. Artinya bisa menjadi bahan untuk pengetahuan bagi anak-anak, bagi masyarakat, seperti itu. Banyak sekali potensi itu. Ini yang perlu kita
promosikan. Angkat lagi, ya. Justru bagaimana kita mempromosikan agar menarik, masyarakat kita tahu, dan tidak hanya tahu, mereka juga nantinya ikut melestarikan dan memelihara. Nah, betul-betul Pak. Lalu Pak, promosi yang masuk sampean itu yang seperti apa, mungkin bisa sampean gambarkan Pak? Ya. Jadi promosi bisa melalui salah satunya kayak kita ini lah. Kita mau panggilan santai jadi kan promosinya. Jadi jadi panggilan santai. Paling tidak kan ini menceritakan apa yang ada. Kemudian juga kita punya semacam foto-foto yang dapat kita sebarkan. Kita bikin video-video yang menarik gitu. Bahkan kita mengajak para pesohor misalnya untuk menikmati alam-alam itu, yang kemudian kita beritakan, dan ini sudah juga dilakukan oleh kami di Diskominfo kan ya. Nah, begitu juga kita menggunakan mitra-mitra kita. Nah, mitra-mitra kita seperti antara ini kan salah satu mitra pemerintah untuk menyampaikan pesan atau informasi terhadap apa yang kita punya kepada masyarakat. Dan selain itu tentu kita juga dapat melakukan pameran. Kemarin kan kita sudah melakukan pameran foto misalnya dengan foto potensi keindahan ya. Begitu juga misalnya kita mengundang dan mengajak. Kalau sekarang sudah mendunia, tentu sasaran kita salah satunya adalah para wisata mancanegara. Iya, betul. Datang ke tempat kita ya. Tantangan kita tentu adalah memudahkan infrastruktur jalan, memudahkan akses, dan memudahkan segala pelayanannya agar mereka juga nyaman ya, dan dapat menikmati dengan tidak hanya mudah, tapi juga akses kemana-mana yang tadi kita sebutkan. Iya, betul. Termasuk kuliner. Iya, Pak, ini kan sebenarnya kalau di KLC ini kan ikon kita ini kan soal pariwisata, soal budaya. Ini yang lebih populer itu kan Pasar Terapung, Pak. Ada Long Benteng, Pak. Nah, ini Pasar Terapung ini walaupun sebenarnya tanpa kita populerkan sekarang pun sudah mendunia juga, tetapi menurut kita ini perlu lagi kita promosikan lebih gencar lagi. Ini kayak apa nih Pak, mungkin Pak, yang supaya lebih lebih populer lah gitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Iya, betul. Jadi memang kita masih punya ikon wisata Pasar Terapung ini yang unik ya. Unik Pak. Unik, dan mungkin tidak banyak ini di daerah atau di negara lain. Ya kan? Kita yang punya. Karena gitu masih sangat original ya. Original. Satu, berkaitan dengan budayanya. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sistem belanjanya, yang bisa barter ya. Jadi satu keranjang buah, satu ikan tukang. Jadi keranjang buah dengan misalnya satu ikan misalnya lah masih. Dan secara alamiah juga para penjualnya itu yang kita sebut sebagian besar kan para acil-acil, mama. Dan mereka itu sangat menarik. Kenapa? Karena mempunyai kemampuan alamiah, berpantun, sehingga berkomunikasi dengan para pembeli itu melalui pantun. Nah, ini mungkin tidak jarang ini. Ini mungkin lah yang selain kita promosikan, tentu harus tetap dibina nih oleh kawan-kawan yang membidang itu seperti teman-teman di pariwisata ya. Dan juga menurut saya Paris itu yang sangat yang spesifik di Pasar Terapung ini. Kita juga mungkin pernah melihat di televisi lain. Kita ini punya masker Pak, kayak dingin loh. Pakai tanggul besar, ya kan? Unik banget. Itu luar biasa Pak. Kalau itu di close up aja orang melihat tuh. Wah, ini banyak mesin kok punya seperti ini. Nah, itu mungkin kalau kita jual lagi ke dunia, seperti itulah mungkin keunikannya. Belum lagi di situ ada kulinernya, ada laksa, ada nasi kuning, ada lapat, ada apa. Nah, kira-kira wajar aja kalau kita dipilih sebagai geopark Pak. Ini kan penilaiannya panjang nih. Betul. Jadi
para pakar para pakar terkait dengan apa pengetahuan terkait dengan sejarah bumi ini, pasti mereka sudah melakukan penilaian melalui riset segala macam, ya termasuk tadi ujar pian salah satu budaya itu, karena mama atau acil-acil ini kan berjualannya itu kadang sampai ada terik matahari kan, makanya pakai tangguy itu. Nah, kami jadikan itu tangguynya itu salah satunya waktu itu jadi tempat atau jadi penanda promosi program. Oh gitu pula. Nah, kami punya program di pemerintah itu namanya lapor. Oh lapor. Jadi lapor itu sebuah program yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, begitu kan. Nah, jadi dikasih di tanggulnya itu ada apa namanya semacam website lah, website yang bisa dituju. Jadi kalau misalnya mau melapor ke sana gitu kan, sudah. Nah itu kan salah satu karena menarik tadi, dan kami pikir itu kan jadi sebagai sumber sosialisasi itu. Orang melihat tanggungnya ada apa nih, tulisan lapor misalnya, websitenya yang dituju ini. Nah itu salah satu juga. Ya. Oke Pak, ini kan tadi sampean mengatakan bahwa artinya kita pengakuan geopark ini sangat luar biasa untuk mempromosikan kita. Nah, terutama untuk kata capaian riset, penelitian, ya kan? Nah, saya tertarik Pak karena di geopark ini ada namanya batu sekis hijau 180 juta tahun itu tercipta. Nah, ini menurut kita tidak ada daerah lain yang memiliki seperti ini. Nah, ini menurut sampean promosinya batu-batuan seperti sekis hijau, terus lagi kayak posisi laut yang kayak di Bukit Lengaran, terus lagi ada batu-batu kayak sampean katakan tadi di yang Tapah. Di mana? Oh, yang di gua yang Bangkai, di Tanah Bumbu. Nah, salah satu aja, belum lagi yang lain. Nah, Loksado gitu kan. Ini kan belum masih di dalam nih Pak. Belum kita ungkap nih. Itu kita promosikan, ini yang akan memancing banyak wisatawan ke tempat kita, baik sebagai wisatawan atau sebagai peneliti. Nah, kayak apa upaya sampean mempromosikan ini Pak? Ya tadi kita bekerja sama dengan teman-teman yang memegang kewenangan tanggung jawab sektor itu, teman-teman pariwisata, ya kita promosikan sehingga nanti apa namanya kunjungan ke sana itu merupakan sebuah outcome dari promosi kita kan. Nah, hanya tentu yang menjadi PR kita adalah bagi teman-teman yang punya kewenangan untuk mengelola itu, ya aksesnya menuju ke tempat-tempat itu juga harus dipermudah. Kemudian ada konektivitas, misalnya di tempat-tempat itu juga terkonek kepada tempat penginapannya misalnya, sehingga jadi satu paket yang memudahkan. Iya, betul. Dan ini akan menarik bagi orang. Sebab kalau misalnya menuju tempat yang alih, susah gitu kan. Gimana dia menginapnya aja kada jelas di mana begitu ya. Walaupun ada sebagian menganggap bahwa ini jadi petualangan ya. Tapi kalau kita bisa memperbaiki itu ya dengan kawan-kawan pariwisata, kawan-kawan yang lain, ini juga bagus. Nah, karena berada di posisi daerah-daerah biasanya kan daerah pedesaan begitu. Nah, kami itu di Dinas Komunikasi dan Informatika ini punya mitra yang kami bina. Namanya Komunitas Informasi Masyarakat. Komunitas Informasi Masyarakat tuh. Jadi itu pemudanya kah atau apa itu? Jadi mereka ini semacam komunitas yang menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan potensi di wilayahnya. Dari desanya. Ya macam-macam itu berkaitan dengan pariwisata, kebudayaan, kuliner, bahkan UMKM di situ ya. Contohnya di mana tuh? Kita punya di seluruh kabupaten kota ini. Oh, ada. Iya, kita punya banyak. Itu binaan Kominfo kah? Jadi bertingkat. Kalau di daerah itu kita punya mulai dari provinsi ya. Kemudian di kawan-kawan di kabupaten kota, di Kominfo. Nah, tahun kemarin nih kita mengirimkan
kelompok Kim ini yang ada di mana di teman-teman di Balangan itu di ajang nasional mereka menjadi kemarin itu tim terinformatif. Itu semacam apa istilahnya kategori bergengsi itu nasional. Gitu ya? Nah, dengan itu tadi maka kita bersemangat, termotivasi lagi untuk membina mereka. Karena apa? Mereka yang berpotensi menjalankan sebagai konteks dalam konsep pemberdayaan kemitraan menyampaikan atau mempublikasikan atau menginformasikan terhadap potensi daerah ada di situ, termasuk yang geopark. Jadi mereka itu cara menginformasikannya itu bukan hanya mungkin lewat medsos kali Pak ya? Ada medsos, terus bahkan mereka juga punya ada website langsung ada website. Iya, ada sebagian. Luar biasa, berarti sudah tidak masalah lagi ya. Artinya masyarakat kita punya potensi itu, yang dikawal dan dibina, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Mantap, luar biasa, ini sudah luar biasa. Cuman yang lebih kita ingin tahu lagi karena kita ingin ini lebih gencar lagi. Memang ada pendanaan khusus Pak untuk promosi geopark nih Pak? Sementara ini cantolonnya berada pada TUSI, tugas pokok fungsi, tiap-tiap SKPD. Ya walaupun juga ada anggaran di badan penyelenggaranya, penyelenggaranya untuk menata kelolakan. Tapi untuk mensinergikan, saya kira potensi mensinergikan itu kan berkaitan dengan tugas pokok fungsi di tiap-tiap. Misalnya, contohnya Pak? Kalau di tempat kami, kami ini kan punya 3 urusan nih. Urusan wajib pemerintah. Salah satunya adalah informatika dan komunikasi. Informatika dan informasi. Nah, tentu TUSI ini punya program, punya kegiatan. Gitu. Nah, program kegiatannya ini salah satunya kan bagaimana mengkomunikasikan. Tinggal substansinya adalah geopark. Geopark, gitu. Iya. Jadi instansi lain sebenarnya bisa juga. Bisa juga, misalnya pariwisata. Pariwisata dia punya misalnya untuk mengangkat misalnya budaya dalam sebuah ajang festival atau apa ya festival biasanya kalender wisata tinggal yang berkaitan dengan geopark apa yang bisa kan begitu. Nah, tinggal saja dikolaborasikan kalau bahasa gambutnya gambut lah sebetulnya ya bergotong royong lah jadi kalau bekerja bersama itu merangkul semua ujar Pak Gubernur. Artinya kalau kita bersama itu sama dengan gotong royong sebenarnya. Betul sama ya. Jadi biasa. Rambat Ratahayu apa artinya tuh jarum merah tuh rambat. Kalau tahu coba. Nah tadi Bian kan sudah mengatakan bahwa di Taman Bumi Geopark ini ada tumbuh-tumbuhan ya kalau ada batuan, tapi ada yang Bian belum jelaskan nih. Yang belum jelaskan flora faunanya Pak. Ya tadi kan kalau fauna Coba faunanya ini belum ceritakan apa yang dikira yang bisa kita expose keluar supaya geopark ini di Taman Bumi kita nih ada bekantan. Taman Bumi kita nih ada kijak mas. Taman Bumi kita nih ada landak. Itu pun juga menjadi kita ya. Jadi salah satu ikon kita adalah bekantan. Dan mungkin ini termasuk kita ini daerah indigenous ya. Terkait dengan fauna itulah. Kita sehingga itu juga menjadi ikon. Kalau orang melihat bekantan, menunjukkan hasil itu. Geopark Matu. Nah ini kan bagi contoh ya. Ini kan bekantan, ya kan? Ini kan jadi ikon. Nah ini kalau di teman-teman kesehatan, ya jadikan ini salah satu ikon untuk mempromosikan gerakan masyarakat hidup sehat. Pakai bekantan ikon ini lah. Salah satunya ini. Artinya bekantan tuh sehat terus. Padahal makanannya daun daun kelakai ya, daun rambai padi. Sehat aja. Itu dipimpin tadi kita ini mengandung
herbal tadi. Iya. Ya kalau bukan tanda sehat. Itu makanya manusia. Ya itu potensi untuk digali kan. Digali dan tidak hanya tambangnya di bawah ini kan. Nah, soal herbal tadi, maaf lah kembali Pak Ebet. Iya. Ulun anak tahu, pian mengisahkan bahwa bumi kita ini kaya dengan herbal, tumbuh-tumbuhan. Pian bisa beri contoh lah. Artinya satu hal yang ada herbal di mana kita tumbuh-tumbuhan yang berpotensi untuk jadi obat, tinggal kita menghilirisasi lagi. Apa tuh Pak contohnya? Banyak Pak. Jadi yang tumbuhan kita itu, yang terkenal itu kan biasanya pasak bumi, barito seperti itu misalnya. Itu sudah benar. Banyak lagi saluang bolong dan segala macam. Nah, itu kan potensi yang bisa dan sebenarnya dari dulu itu sebenarnya lah. Masyarakat kita itu sudah memakai. Di bidang kesehatan itu, di bidang kesehatan tinggal bagaimana memanfaatkan itu agar dia lebih optimal. Maka kemasan untuk mengoptimalkan kandungannya itu tidak hanya dipelajari, tetapi bagaimana cara mengolahnya dengan baik. Nah, itu kan di bidang kesehatan. Sehingga kawan-kawan kesehatan misalnya mengangkat sebagai pengobatan tradisional. Di tempat kita itu, tanah kita ini, misalnya jenis kayak bahasa kita kayak sarai, laos itu kan, itu bahan bakan kayak itu tumbuhnya, dan itu kan tanaman obat tuh. Nah, dan itu kan banyak itu sebenarnya di luar negeri di dunia jarang kelihatan. Setelah diteliti baru kan tahu. Nah, Bolenggang itu kan dulunya kan enggak maksud lu kan kemana-mana kan bisa jadi potensi semua tuh. Iya betul. Nah apalagi Pak yang pada kita ini ada namanya tanaman kerangka hiram, ada namanya komandra, ada namanya kecubung, macam-macam luar biasa. Semuanya tuh, nah makanya ini kalau kita promosikan ini memperkaya geomat. Ada juga tumbuhan insulin, jadi macam-macam itu. Dan ini berpotensi untuk dieksplorasi dan diteliti kemanfaatannya itu. Nah itu artinya memperkaya alam kita, bahwa alam kita ini bukan hanya sejarah bumi yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, ternyata juga kandungan-kandungan flora faunanya yang sangat luar biasa. Nah ini sangat jadi paman lah kayaknya tuh lah kita bersyukur bang lah hidup di Kalimantan Selatan ini juga lah atau di Banua ini. Nah karena kandungannya berbagai tumbuhan fauna sekarang manfaatnya luar biasa. Apalagi istilah kalsel ini lah. Kalsel itu kan singkatan dari Kalimantan Selatan, tapi bisa diartikan juga orang hidup di Kalsel ini ya. Kalian selamat. Kalian selamat. Nah, jadi itu Bang sementara lah podcast kita ini, bahwa apa yang dikisahkan beliau tadi ternyata itu membuktikan bahwa kita ini kayak segala-galanya. Makanya tempat kita ini bagus untuk penelitian, bagus untuk pendidikan, bagus untuk pariwisata, dan banyak lagi mungkin potensi yang bisa kita promosikan sehingga Geopark Meratus ini benar-benar menjadi geopark yang mendunia. Inilah Paman Anum, dan ini pula di geopark sebagai apa belum tahu. Ulun di bidang mempromosikan. Karena di bidang komunikasi informatika. Mudah-mudahan dengan podcast ini kita lebih tahu tentang Geopark Meratus dan lebih mendunia, dan harapannya bahwa kita akan dikunjungi oleh semua orang. Inilah Paman Anum dan Pak Muslim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.